Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5 Said bin Zaid. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada antum semua. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari Jumat ini, yaitu tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama pengaruh kalor terhadap benda, kemudian yang kedua perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda semua, kita sudah memahami bahwa kalor itu adalah perpindahan energi panas. Itu harus antum ingat ya. Nah, sebuah benda apabila diberikan kalor atau diberikan energi panas, maka suhu benda itu akan naik atau dia akan semakin panas sehingga benda itu akan memuai atau menjadi besar atau volumenya menjadi lebih daripada semula. Nah, yang kedua, apabila sebuah benda itu dikeluarkan kalornya atau dihilangkan energi panasnya, maka benda itu suhunya akan turun atau dia akan menjadi lebih dingin dari suhu biasanya. Maka benda itu akan mengalami penyusutan. Nah, nanti di slide berikutnya akan kita jelaskan tentang pemuaian dan penyusutan. Nah, ini konsep dasar dulu di awal ini ya. Nah, kemudian perubahan wujud benda akibat perpindahan kalor. Jadi, apabila benda itu kita berikan kalor atau kita panaskan, maka dia akan berubah wujud bendanya. Kita tahu ada 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita berikan kalornya atau kita keluarkan kalor kepada 3 benda itu, maka dia akan terjadi seperti ini ya. Nah, yang antum lihat yang pertama di sini, apabila dia panah warna merah, maka dia memerlukan kalor atau kita beri kalor atau kita panaskan benda itu ya. Apabila dia panahnya itu putih, berarti kita lepaskan kalor atau kita dinginkan dia gitu ya, lebih gampangnya ya. Nah, contohnya di sini benda padat, kemudian kita beri dia panas atau kalor, maka dia akan menjadi benda cair atau mencair. Contohnya nanti ada di slide berikutnya. Nah, apabila air kita panaskan, kita beri dia kalor, maka dia akan menguap menjadi gas. Kalau benda padat kita berikan kalor, dia juga bisa menyublim menjadi wujudnya berubah menjadi gas gitu ya. Nah, berikutnya apabila benda cair kita keluarkan atau kita lepaskan kalornya, energi panasnya, maka dia akan membeku. Nah, ini dia menjadi wujudnya berubah menjadi padat. Nah, jika benda gas kita keluarkan atau kita lepaskan kalornya, energi panasnya, maka dia bisa berubah menjadi cair. Contohnya mengembun. Atau dia bisa berubah menjadi benda padat, yaitu mengkristal. Nah, berikut lebih detailnya ya. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya adalah batu es yang kita panaskan atau kita biarkan, dia akan mencair menjadi air, berubah wujudnya ya. Atau mentega yang wujudnya padat, kita panaskan, kita beri kalor, maka dia akan menjadi wujudnya berubah menjadi benda cair, yaitu seperti menjadi air ya. Kemudian membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Nah, contohnya adalah kita membuat agar-agar. Agar-agar yang sudah panas itu, kemudian kita biarkan dia, kita keluarkan panasnya, maka dia akan membeku, berubah menjadi benda padat. Atau pada proses pembuatan batu es. Air yang wujud bendanya cair, kemudian kita dinginkan, kita keluarkan kalornya, maka dia akan membeku menjadi benda padat, yaitu batu es. Kedua, menguap, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Nah, contohnya adalah saat kita memanaskan air. Nah, air yang wujud bendanya itu adalah cair, kemudian kita beri dia kalor atau kita panaskan dia, maka dia akan berubah menjadi gas atau uap air, itu namanya menguap. Atau pada peristiwa
mengeringkan baju kita yang basah yang ada airnya itu, kita panaskan, kita berikan kalor dengan panas matahari, maka airnya itu akan menguap dan akhirnya baju kita menjadi kering. Yang keempat, mengembun. Nah, mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Nah, yaitu peristiwa mengembun itu contohnya sebuah gelas di dalamnya ada batu es, maka di dinding-dinding gelas itu ada bintik-bintik air. Nah, itu adalah peristiwa mengembun. Atau pada embun di pagi hari. Embun di pagi hari itu adalah benda gas uap air yang sudah menguap ke atas di awan atau di langit, dia berubah wujud menjadi benda cair sehingga dia menjadi embun. Nah, yang kelima adalah mengkristal, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Nah, contohnya peristiwa terjadinya salju. Uap air yang ada di langit kemudian dia berubah wujud menjadi padat, yaitu menjadi gumpalan-gumpalan salju, atau pada saat proses pembuatan garam juga sama ya. Yang keenam, menyublim, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Nah, contohnya adalah kapur barus atau dry ice ya. Nah, kemudian perpindahan kalor mengakibatkan pemuaian dan penyusutan. Apa itu pemuaian? Adalah suatu benda dikatakan dia memuai apabila ukuran dan volume bendanya itu bertambah. Contohnya adalah di rel kereta api. Pada rel kereta api itu dia dipasang tidak rapat. Kenapa tidak rapat? Karena nanti pada siang hari dengan cahaya matahari yang panas, ada kalornya, maka besinya ini, relnya ini akan memuai, akan menjadi lebih besar ukurannya, volumenya akan lebih banyak, maka dia akan rapat. Nah, apabila kalau kita pasang rapat, dia akan bengkok atau patah nanti jadinya, maka dipasangnya agak renggang supaya ketika dia memuai dia tidak akan patah gitu ya. Nah, kemudian menyusut adalah benda dikatakan menyusut jika ukuran dan volume bendanya itu berkurang. Contohnya ban sepeda motor yang antum letakkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di rumah tanpa antum pakai, maka lama-kelamaan dia akan menyusut, akan hilang udaranya, itu namanya penyusutan. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.